Komisi Pemilihan Umum membuat metode baru pemberian tinta tetes dalam Pilkada 2020 yang dilakukan serentak guna mencegah penularan virus COVID-19. Bersama saya Mulyadi Ahmad, Anda kembali menyaksikan UPSI TV seputar berita. Baik pemirsa, pada Minggu 21 Juni 2020 terjadi letusan erupsi pada Gunung Merapi sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 9 waktu dini hari Indonesia bagian Barat dan 9.30 waktu Indonesia Barat. Pada letusan pertama tercatat di seismograf letusan terjadi dengan amplitudo 75 mm. Erupsi pertama terjadi pada 9.18 waktu Indonesia Barat dengan durasi 328 detik. Letusan terpantau pada kamera CCTV yang diunggah di akun Volcano YT. Tinggi kolom erupsi kurang lebih 6.000 meter dari puncak gunung ke arah barat. Sedangkan letusan kedua terjadi pada pukul 9.27 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo 75 mm dengan durasi 328 detik. Tinggi kolom erupsi kedua tidak teramati. Jarak bahaya dalam radius 3 km dari puncak gunung. Meskipun begitu, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang. Lagi-lagi tumpukan limbah busa muncul di aliran air. Kali ini limbah busa berlimpah ditemukan di pintu air Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Gumpalan busa menghampar menutupi permukaan air di pintu air Malakasari, Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Lautan putih serupa busa deterjen ini muncul setelah operator membuka pintu air. Fenomena ini bukan pertama kalinya terjadi di pintu air Malakasari, Banjir Kanal Timur. Peristiwa tersebut merupakan hal yang biasa terjadi pada pergantian musim kemarau ke musim hujan, hingga busa tersebut dinilai berasal dari limbah deterjen rumah tangga yang dibuang sejak musim kemarau lalu. Pencoblosan pada Pilkada serentak 2020 yang diundur yakni pada 9 Desember mendatang akan menggunakan metode baru dalam pemberian tinta ke jari yang biasanya dilakukan secara celup. Komisi Pemilihan Umum akan mengganti dengan model tetes menggunakan pipet guna menerapkan protokol kesehatan yang telah disusun oleh KPU untuk mencegah penyebaran virus corona. Saat ini kita telah terhubung bersama tim kami. Baik, rekan Sherina Ananda, bagaimana kondisi saat ini? Terima kasih Mulyadi, kembali lagi bersama saya Sherina Ananda. Dan siang ini saya sudah berada di Jalan Imam Bonjol di Jakarta Pusat untuk melaporkan bahwa Komisioner KPU Rian Ajis telah menyatakan pihaknya tinta baru untuk Pilkada serentak 2020 untuk mencegah penularan virus COVID-19. Rian menyatakan sudah pleno seluruh anggota KPU RI jika pemberian tinta ini ke jari secara dicelup dengan model tetes menggunakan pipet. Sebelumnya, KPU, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
bersepakat mengundur waktu pencoblosan Pilkada serentak 2020 ke 9 Desember 2020. Petugas TPS akan mengukur suhu para pemilih menggunakan termogan dan diberi sarung tangan plastik sekali pakai saat hendak memasuki tempat pencoblosan. Hal itu berguna untuk menjaga kebersihan tangan guna menghindari terjadinya perpindahan virus. Sekian kan dari gedung Jakarta Pusat, kembali ke... Terima kasih rekan Serina Ananda. Berita selanjutnya, setelah sepekan beroperasi pada masa PSBB transisi, sejumlah pusat perbelanjaan di DKI Jakarta dengan bijak telah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah virus COVID-19. Seperti yang diterapkan Mall Mangga 2 yang sudah menyiapkan protokol kesehatan dengan kebijakan new normal. Kembali lagi dengan saya, Serina Ananda dari Mall Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Saat ini pusat perbelanjaan dan mall di daerah DKI Jakarta sudah beroperasi kembali selama kurang lebih 1 pekan ini pada masa PSBB transisi. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza telah menyebutkan pada hari Sabtu 20 Juni 2020 bahwa pusat perbelanjaan dan mal di daerah DKI Jakarta sudah menerapkan protokol pencegahan virus COVID-19 dengan baik selama 1 pekan ini. Saat ini saya bersama pengunjung Mall Mangga 2 Square dengan Mbak Amel. Selamat siang Mbak Amel. Siang, Bisa dijelaskan protokol pencegahan COVID-19 di Mangga Square ini? yang saya amati sih para pengunjung wajib menggunakan masker ya. Lalu juga sudah disediakan sabun pencuci tangan dan hand sanitizer sebelum masuk ke mall. Dan juga pengecekan suhu tubuh yang tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Selain itu juga di eskalator juga sudah ditandai untuk para pengunjung agar bisa menjaga jaraknya dia. Dan juga sih di dalam gedung sudah ada spanduk ya untuk berisikan 5 pesan untuk menjaga kebersihan para pengunjung di mall ini. Menurut Mbak Amel, apakah pencegahan protokol ini mampu untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini? Itu sih tergantung masyarakatnya sendiri ya. Kalau menurut saya sih bagus-bagus aja sih. Ya, sekian berita yang saya dapatkan. Saya Serina Ananda dari Mall Mangga 2 Square, Jakarta Utara. Dengan adanya pandemi virus corona, saat ini dinilai turut berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan saat ini juga menjadi kesulitan tersendiri bagi guru maupun siswanya. Pandemi virus corona atau COVID-19 dinilai turut berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Proses pelaksanaan pembelajaran dari sekolah terpaksa dialihkan menjadi school from home atau sekolah dari rumah. Ditambah waktu yang sangat dekat dengan jadwal rangkaian ujian kelulusan atau UN membuat banyak pihak bingung. Salah satunya adalah Afina, guru sekolah menengah atas atau SMA di daerah Bekasi. Kan itu pertengahan Maret mulai libur. Jadi Seninnya itu harusnya ujian nasional. Jadi ditiadakan ujian nasional karena ada pandemi ini. Afina juga mengatakan proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan saat ini juga menjadi kesulitan tersendiri bagi guru maupun siswa. Metode PJJ yang diterapkan selama pandemi COVID-19 menyebabkan guru maupun siswa tak maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ditambah minimnya akses teknologi hingga keterbatasan materi yang disampaikan menjadi sejumlah kendala. Nggak efektif kalau untuk di sini. Kenapa? Sarana prasarananya itu tidak sebagus yang di kota. Kan di sini hampir rata-rata kebanyakan nggak punya HP anak-anaknya. Anak-anaknya nggak punya HP, terus
apa ya, jaringan internetnya di sini kurang bagus. Terus biasanya di sini sama biaya buat beli kuota. Kemarin itu anak-anak ngeluhnya gitu. Walaupun metode tersebut menimbulkan banyak kendala, Afina juga merasa ada dampak positifnya selama PJJ. Dari Bekasi, saya Arya Statria Harum melaporkan. Menjelang ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2020 yang akan dilaksanakan di tengah wabah virus corona, terdapat beberapa perbedaan pada UTBK 2020 ini dengan tahun sebelumnya. Berikut liputannya. Menjelang seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN 2020 dengan mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, tim pelaksanaan tentunya harus menyiapkan berbagai protokol kesehatan untuk menghadapi kondisi adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Mengingat pandemi virus corona di beberapa negara termasuk Indonesia belum sepenuhnya hilang, sehingga resiko penularan COVID-19 masih bisa terjadi. Seperti kita ketahui bersama, UTBK adalah sebuah ujian berbasis komputer yang sekarang nilainya dibutuhkan untuk daftar kuliah melalui jalur SBMPTN. Dibandingkan tahun 2019 lalu, terdapat beberapa perbedaan pada UTBK 2020. Berikut ini adalah beberapa perbedaannya. Menurut saya tahun ini sama tahun yang kemarin bedanya TPS tahun ini cuma satu yang diujiin, yaitu TPS. TPS-nya itu adalah tes potensi skolastik. Kalau kemarin kan ada TPA. TPA itu jurusan yang dimana di SMA itu kita milih IPA atau IPS, Saintek atau Soshum. Nah, kalau tahun ini cuma TPS. Terus dari satu hari itu ada 4 sesi. Karena ada pemberitahuan dari new normalnya itu, LTMPT ngeluarin pemberitahuan satu harinya itu cuma 2 sesi. Selain itu, pengumuman hasil UTBK dikabarkan mundur karena di tengah kondisi seperti ini harus tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua komponen terlibat dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Hal tersebut membuat banyak peserta kecewa dan berharap UTBK tahun selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Saran saya buat UTBK tahun 2020 ini, pihak LTMPT nggak diundur lagi pelaksanaan ujiannya atau pengumumannya. Terus juga saran dari saya, semoga semuanya pejuang UTBK lolos di pilihan nomor 1. Dari Bekasi, saya Aryasta melaporkan. Telah terjadi kekisruhan antara debt collector dan ojek online yang mengakibatkan seseorang driver terluka akibat tusukan pada bagian perutnya. Jumat 19 Juni sekitar pukul 11 siang telah terjadi kerusuhan antara pengemudi ojek online dengan debt collector di daerah Kalimalang, Jakarta Timur. Diduga kerusuhan terjadi berawal dari debt collector yang saat itu hendak menagih hutang pada nasabahnya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Debt collector terus melakukan pemukulan terhadap korban yang memicu rekan sesama pengemudi ojek online pun ikut terlibat dalam perkelahian tersebut yang menyebabkan kerusuhan tersebut semakin panas. Akibat dari kerusuhan tersebut, salah satu pengemudi ojek online mengalami penusukan tepat pada bagian perutnya. Warga yang melihat hal tersebut langsung membawa korban tersebut ke rumah sakit dan sebagian dari mereka mengamankan pelaku untuk dibawa ke kantor polisi. Rupiah diprediksi melemah akibat seiring meningkatnya kekhawatiran pasar akan kenaikan jumlah kasus terinfeksi COVID-19. Hal tersebut dapat mengakibatkan rupiah berpotensi bertahan di zona merah. Nilai tukar rupiah diprediksi masih akan melemah pada perdagangan yang berturut-turut menetap di zona merah. Saat ini, rupiah juga kembali dikelilingi sentimen negatif, salah satunya arus dana asing yang keluar dari pasar dalam negeri. Pasar masih khawatir terhadap kasus COVID-19 yang belum menunjukkan sinyal mereda. Dengan demikian, rupiah diyakini masih akan bertahan di zona merah.
Adapun pada penutupan perdagangan, rupiah ditutup pada level Rp14.378 per US dollar serta terkoreksi 0,67% atau 95 poin. Kinerja itu menjadikan rupiah menetap di zona merah untuk 6 hari perdagangan berturut-turut. Dengan diapitnya sentimen negatif dan positif untuk rupiah, pasar sepertinya dicenderung bingung menentukan sikap, sehingga wajar kalau arus modal asing kembali mengalir keluar pasar. Pemprov DKI Jakarta membuka kembali akses Car Free Day saat pandemi. Masyarakat Banjir Kanal Timur turut ramaikan aktivitas olahraga di kawasan tersebut. Saat ini, kita telah terhubung bersama tim kami. Baik, rekan Alza, bagaimana kondisi Banjir Kanal Timur saat ini? Oke rekan Mul yang sedang berada di studio, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sedang berada di daerah Jakarta, tepatnya di BKT, yang saat ini sudah mulai masa transisi atau new normal. Kayaknya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang sedang berolahraga di sini. Oke, boleh bicara dengan Mas siapa? Ya, nama saya Pero. Mas, saat ini masa transisi atau new normal, bagaimana pendapat Mas dengan masa transisi saat ini? Ya, sekarang kan masa transisi ya, cuman ya kita juga karena pemerintah udah memberlakukan masa new normal gitu kan, kita juga nggak pada di rumah doang gitu, kita udah pada beraktivitas di luar ya kan, entah ada yang olahraga atau ya semacamnya gitu loh, bisa bekerja dan yang lain-lain gitu. Apakah Mas nggak risau dengan rame ini virus corona tersebut akan tertular ke Mas? Ya gimana ya, kita kan kalau yang muda-muda gini kan katanya sih ketahanan tubuh lebih kuat gitu ya. Yang penting kita jaga kesehatan, tetap ikuti protokol dari pemerintah gitu. Kita juga ya karena udah masa new normal ini kita nggak apa-apa gitu kan, udah keluar-keluar. Yang penting kita tetap ikutin aturan dari pemerintah gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas atas informasinya. Oke, tadi wawancara saya bersama Saudara Pero atas masa transisi new normal yang sedang berada di Jakarta atau tepatnya di daerah BKT. Sekian dan terima kasih. Terima kasih rekan Alza atas laporannya. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar berita. Saya Mulyadi Ahmad, terima kasih dan sampai jumpa.